menariknya hampir seluruh perusahaan di Kota Palembang pada waktu itu memberi sumbangan kepada berpartisipasi. Iya, berpartisipasi dalam pembangunan water torrent ini, terutama dalam perlengkapan gedung ini. Salah satu misalnya NKPM ini memberi sumbangan dalam bentuk peralatan-peralatan termasuk meja kerja, kemudian rak-rak lemari, rak-rak kerja, lemari itu khusus untuk di ruang wali kota, semuanya terbuat dari kayu jati gitu. Dan kemudian BPM juga tidak mau kalah. BPM ini menyumbangkan hampir semua ruang tunggu di aula pada waktu itu juga diberi sumbangan dalam bentuk meja-meja panjang yang terbuat dari jati, dan tidak saja di ruang tunggu, tapi hampir semua ruangan pegawai di lantai 1 ini dibuatkan meja dan kursi dari jati. Dan kemudian perusahaan pihak-pihak bank, ada 3 bank, ada 4 bank pada waktu itu, 4 bank besar, NPM, kemudian NIAB, kemudian Ongho Bank, dan kemudian juga DJB. Itu banyak bank. Iya, bank-bank ini pada waktu itu kemudian memberi sumbangan dalam bentuk kaca. Jadi iya, kaca patri. Jadi kaca patri ini pada waktu itu sangat sedang tren-trennya di tahun itu sebagai pembatas antar ruang. Jadi antar ruang ini dibatasi dengan sekat-sekat yang terbuat dari kaca patri. Jadi selain batu di bagian di bawahnya, nanti di bagian atasnya itu disekat dalam kaca patri. Tapi menariknya kaca patri yang ada di ruangan ini tidak bisa melihat langsung ke ruangan sebelah pada waktu itu. Kemudian perusahaan kongsi dagang Cina juga memberi sumbangan dalam bentuk furniture, artinya perabot-perabot hiasan yang semuanya terbuat dari motif-motif Cina. Keramik Cina itu dipajang di berbagai sudut lantai 1 water torrent ini. Mereka berlomba-lomba ya? Berlomba-lomba. Bahkan perusahaan-perusahaan kecil. Misalnya perusahaan jam, dia supply jam pada waktu itu. Perusahaan jam ini menyumbang jam dinding. Termasuk perusahaan elektrik, penyuplai peralatan-peralatan listrik pada waktu itu juga menyumbang lampu hias. Lampu hias dengan lampu utamanya itu bermerek Philips. Jadi lampu Philips itu sudah dikenal di masa kolonial ini. Sudah lama. Menarik sekali. Bahkan firma Asegap juga tidak mau ketinggalan. Iya, firma Asegap ini milik orang Arab, tidak mau ketinggalan. Mereka menyumbang rak-rak buku yang terutama rak arsip. Pada waktu itu rak arsip yang semua berurusan dengan masyarakat itu ada di sepanjang lorong-lorong yang ada di ruang-ruang kerja tadi. Ini menariknya. Jadi yang menariknya sebetulnya bagaimana pemerintah kota Hemente pada waktu itu mengimpun dana-dana yang masuk dari masyarakat umum pada waktu itu ya. Nah, ini yang menurut saya sebuah kerjasama yang baik pada waktu itu. Dan mungkin suatu kebanggaan perusahaan-perusahaan itu bisa bantu kali ya. Iya, ini suatu kebanggaan. Dan bisa membuat masyarakat itu berlomba-lomba itu hebat. Iya, ini ada suatu kebanggaan masyarakat pada waktu itu. Jadi selain pegawai merasa nyaman bekerja di tempat itu, juga setiap masyarakat yang ingin berurusan di wali kota juga merasa nyaman di situ. Ini menariknya menurut saya. Jadi gedung ini menurut saya luar biasa, menyimpan banyak cerita dan sebetulnya sangat bersejarah sekali karena ini ikon pertama Kota Palembang gitu. Yang ada di Kota Palembang dengan bangunan 3 lantai seperti ini gitu.
Oke, jadi Mang Cek Bicek memang Gedung Ledeng Uji Kita Palembang ini punya cerita yang panjang, punya cerita bahkan ada korban yo, apa namanya wali kota. Iya, Wali wali kota kota. pernah terberhenti gara-gara gedung ini. Jadi memang nyimpen cerita, nyimpen sejarah dan juga eh, punya ini apa namanya tuh kalau di kita tuh jasa. 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 Jadi memang salah satu mama ini. Jadi memang punya jasa yang memang harus kita lestarikan. Iya, betul. Sepakat sekali. Pernah jadi ikon pertama di Palembang, Iya. punya jasa dan pastinya heritage-nya cantik. Iya. Ya. Oke. Bahkan bukan saja masyarakat pada waktu itu, tapi sebetulnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu zaman sekarang masih terjingok unik ya dibanding gedung-gedung lain. Iya, apalagi istimewa. dulu ya. Apalagi masa itu gitu ya. Iya. Masa kolonial. Benar-benar. Jadi memang alhamdulillah kali hari ini kita bisa dapat pencerahan cak mano asal muasalnya adanya gedung ledeng itu. Nah, mungkin ya sampai di sinilah diskusi kami. Kalau memang ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah?